Di repost dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar, Kak. Terima kasih yang sudah hadir. Aku udah salam belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kayaknya. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Live sore lagi sambil mengupas beberapa hal yang belum saya pahami, terus saya ngajak bareng teman-teman untuk belajar sehingga bisa bisa upgrade diri bareng-bareng. Saya luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir. 1 juta. Kasih kakak. Kita viewernya ada 2 juta. Kita bahas ini lagi ya, nahwu pemula. Dan kemarin kita sudah, ini perintilan saya biasanya kalau saya belajar. Yang pertama saya itu pakai ini. Saya biasanya pakai kecil ya, kayak ini pakai besar. I'rabul Qur'anil Karim, mushaf i'rab Al-Qur'an per kata, disertai terjemah per kata dan tajwid warna. Oke. Kemudian nanti saya ini kan dulu. Nah, tadi ada temen yang nanyain tasrifan ini. Paling Bunda Sabaria. Bunda Sabaria tuh punya akun berapa sih, Bun? Punya akun berapa? Saya nggak paham. Kok ada banyak banget namanya Bunda Sabaria? Iya, di kemarin kita sudah bahas. Aku kayaknya kalau pagi kesusup ya, besok nanti kalau misalnya nggak bisa pagi ya sore gitu. Nanti kalau misalnya nggak ini, kita ininya gimana, enaknya baiknya gimana gitu. Makasih Kak Mauli, apa kabar? Sudah gabung, terima kasih. Oke, kemarin sampai ciri-ciri fi'il madi ya. Ciri-ciri fi'il madi. Sebelum kalau kakak mau lihat-lihat silakan di sebelah kiri ada etalase yang menyematkan. Oke, amankan kalau mau ikut bergabung, silakan. Itu ada beberapa yang bisa jadikan referensi untuk belajar nahwu. Oke, lanjut ya. Mana dah? Huwa akhirannya adalah fathah. Huma akhirannya adalah alif. Hum akhirannya wawu alif. Kalau hiya akhirannya tak sukun. Kalau huma tak gitu. Bilangnya kita tak gitu. Kalau hunna itu akhirannya adalah na. Terima kasih Kak Fatur Rahman yang sudah lihat. Anta, kalau anta akhirannya ta. Kalau aku tadi punya petunjuk, tunjukannya bagus itu dari mana? Bentar ya. Ya baik, terima kasih. Di mana tadi aku sematkan? Nggak ada. Baik, yang ini aja. Ya, anta itu akhirannya tak. Kalau antuma akhirannya tuma. Antum akhirannya tum. Anti akhirannya ti. Antuma akhirannya tuma.
Antunna akhirannya tunna. Kita lihat dia di mana sih di tasrif. Oke, kita lihat tasrif yang lugawi Kak. Nah, gini Kak. Nah, itu ada di pojok kiri ya Kak. Kalau mau silahkan amankan. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alas fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini yang disebut fi'il madi. Fi'il madi itu dia hanya ada akhirannya, tidak ada awalannya gitu. Aku takut di jumlah nggak bisa nih Kak. Oh bisa, Masya Allah. Baik, gini. Kalau mau di swap sini aja Kak ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alas fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Jadi kalau kita nemu satu ini, misalnya nih seperti ini nih. Nasoro itu kan ini mujarad ya, biasa ya, nggak ada tambahan. Maka ketika nasoro berarti belakangnya akhirannya adalah fathah. Kalau nasoro belakangnya akhirannya apa ini? Alif. Nasoru belakangnya akhirannya apa? Wawo sukun alif gitu. Ya, wawo alif gitu aja. Maka kalau ada akhirannya wawo alif, kita kan lihat kata itu terdiri dari 1, 2, 3, ya kan 3 huruf. Ketika 3 huruf akhirannya adalah wawo alif, maka itu mengandung domir apa? Domirnya apa? Kalau ini banget. Jam'u mudzakarun goibun. Iya. Belajar waktu di pelatihan itu kita nunjuknya ke atas kalau untuk apa? Kalau untuk kata ganti orang ketiga. Huwa, huma, hum. Terus yang kirinya buat perempuan. Ya, huma, hunna. Kemudian balik lagi yang kanan. Kita berarti untuk kata ganti orang kedua. Kalau kata ganti orang kedua kita nunjuk anta, antuma, antum, unjuk ke depan Kak. Ya, kamu 1, kamu 2, kamu 3. Kamu laki-laki 1, kamu laki-laki 2. Kamu laki-laki banyak berarti kalian gitu. Kan? Sekarang kalau perempuan ganti yang kiri. Anti, antuma, antun. Nah, jangan ditanya. Kenapa sih perempuan ada sebelah kiri? Itu nggak dibahas pokoknya. Ini cuma untuk ngapalin. Kalau orang cara ngapalin ya gitu banyak banget. Ada yang pakai jari gitu Kak. Ada yang pakai segini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum ma antum anti antum. Anak-anak kayak gitu tuh Kak ada. Tapi kemarin saya waktu diajari sama pelatihan seperti itu. Untuk refresh aja sih. Iya. Intinya Pak, kita paham kalau ada akhirannya, misalnya nih tah nasorota, kita tahu nih, berarti ini ada isim domirnya apa gitu, ada isim domirnya huma gitu Kak. Jadi kalau gini, kalau nasor tuma berarti akhirannya apa? Tuma berarti antuma gitu Kak. Ingat-ingat ya. Wow. Kak Diana Firdiansa, sehat Kak? Ini temen di WA ini, luar biasa. Kak Dian, ntar aku ini ya DM ya. Cari kitab. Barangkali ada di tempat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ardan. Sehat selalu. Iya Ustaz, tumben sore cari duitnya sore hari. Karena aku kalau pagi kayaknya terlalu pagi katanya Ustaz. Kalau pagi terlalu pagi, terus aku ada tugas besok itu nemenin ibu gitu. Jadinya kayak pontal-pontal gitu loh.
Tapi untuk sekarang sore ini saya coba, ini baru mulai lagi sore ini. Berarti Anda jeli meneliti. Ustadz A'am, apa kabar Ustadz A'am? Barakallahu fikum. Masya Allah, banyak ternyata ya orang sore hari. Ada 10 juta yang duduk, yang lainnya kabur. Oke, lanjut ya Kak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita mendapati akhirannya tunna, sorry. Kalau akhirannya tunna, berarti dia menunjukkan domir untuk apa? Perempuan banyak. Ya, tapi perempuan banyak yang diajak ngomong gitu. Kata ganti orang kedua. Nasor tunna berarti kalian perempuan banyak. Kan ada kalian berdua gitu. Nasor tuma gitu Kak. Saya suka yang kemarin saya bahas di akun satunya itu, yang saya jualan mushaf itu yang ini apa, Quran Al-Fatih Quran itu dengan penterjemahannya mendekati yang saya suka gitu loh, karena mengartikan kum itu kalian gitu. Kan kadang-kadang kita lihat dari depak itu kum itu diartikan kamu gitu loh Kak. Baik, lanjut. Ini yang sorupnya kemarin yang nahwu. Yang nahwunya kita cerita ciri-ciri fi'il madi. Apa itu? Yang sudah terjadi. Anta. Nah, kalau yang bagi pemula, nahwunya itu coba deh, ada di etalase itu. Ada Samudra Nahwu, terjemah perkata Mukhtasar Jidan ini. Ya, karya dari Ustadz Asep Jamaluddin Al-Zahid. Oke, ini bagus karena ini untuk pemula sudah ada ininya. Ya, Lirboyo. Ketahu. Ya, Ustadz Asep inian dari Lirboyo. Sekarang beliau di Jember. Ada terjemah perkata Mukhtasar Jidan, barangkali ada kesulitan punya bukunya kan lumayan ya. Tapi kalau misalnya udah seperti ini bagi pemula dan bagi misalnya yang mau ngajar itu untuk mengingat kembali bagaimana apa enaknya dibahasakan, ada terjemah bebas di sini, terus ada terjemah ada di etalase 1 Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Purnomo. Bisa sematkan, harganya 45 saja, 45.000. Kalau di ini silakan cek di kiri bawah, silakan mau. Kalau itu bahasanya mudah sekali dan itu menerjemahkan per kata, luar biasa. Gitu ya Kak ya. Ini yang saya rekomendasikan. Oke. Karena pemula kan, kalau pemula tuh butuh mikirnya, karena ini Sarah Mutasor Jidan untuk dari ini kan apa namanya tuh ajurumiyah, basic kita harus bisa ajurumiyah gitu, harus Kak. Ayo pelan-pelan aja Kak, pelan-pelan. Nah itu ada tulisan kakinya, iya bener, ada tulisan kakinya, ada tulisan kepala, ada kaki ya, ini gitu. Footnote. Nah di sini kalau ini kan tulisannya apa? Wa amal kasrotu, kalau di yang ininya kan gundul Kak. Patakunu alamatan linasbi fi jam'il mu'anasis salim, kan kasro menjadi tanda bagi i'rab nasab di dalam jama' mu'anas salim. Ini yang terjemah bebasnya, ini terjemah perkatanya, wis lengkap pokoknya, paket lengkap. Monggo silakan. Oke, lanjut. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini kata ganti orang kedua. Anta itu kalau fi'il madi akhirannya tak. Kalau antuma, tuma, antum, tum, anti, ti, antuma, tuma, antunna, tunna, ya kan. Kayak ini. Balik.
nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Lihat di belakang ini akhirannya aja kalau film ini. Beda lagi kalau kita nanti belajar di fi'il mudhari. Bentar, sebelum selesai yang ini dulu. Kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta, kamu laki-laki 1. Antuma, kamu laki-laki 2. Antum, kamu laki-laki banyak atau kalian laki-laki gitu, Kak. Anti itu apa? Anti perempuan 1. Sebentar, ini kok berisik ya. Nah, kalau nasoro ditambah tak maksudnya gimana? Bentar, Kak. Kalau nasoro ditambah tak maksudnya yang mana? Yang ini. Oh, nasoro tak. Iya. Perempuan 1. Perempuan 1 kalau nasoro ya ti dong kalau perempuan, Kak. Anti, ti. Ya kalau nasoro terus ditambah menjadi perempuan 1 kamu yang kata ganti orang kedua maka menjadi ti. Bentar. Sih gak ketemu ininya, gak ketemu apa namanya tuh. Masya Allah. Gak ketemu spidolnya. Iya, ti. Emang tadi gimana? Nasoro ya? Kita pakai nasoro. 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 Nah, ini ada idenya apa kan? Akhirnya kan iya nih. Ya kan patah. Nah, ini udah nggak enakan, Nasoro, nasoro. Terus taruh. Udah disiapin tadi, Masya Allah. Ini mana-mana. Nasoro, nasoro, nasoru, nasoru. Ya kan? Ya. Nasoro, nasoro, nasoru. Terus nasorot, nasorot ini sukun. Terus nasorota. Nasor. Nah, bukan nasorna, beda lagi karena di bawah ada lagi gitu loh, Kak. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna, salah jadinya, nasorta, nasor, tuma, nasor, tum, tulisannya menisai, Masya Allah, Masya Allah. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nah ini, Kak, ini Pak Pur, nasorti, nasortuma, nasor, tunna. Ini kan pakai tasdid, tunna, nasor, nasortu. Kakak belajar juga nulis ya di rumah, nggak kayak aku nantinya. Nasortu, kalau udah lebih bagus dari aku, alhamdulillah. Nasortu, nasorna, padahal nggak panjang ya. Nasortu, nasorna, gitu, Kak. Baik. Ya, nasor. Iya itulah. Untungnya.
Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya, itu yang untuk ini. Jadi kita ngelihatnya udah kemarin kan, kalau nasoro berarti di sini ada huwa. Huwa itu siapa? Dia, laki-laki satu, ya kan? Kalau di sini huwa, huma. Kalau huma berarti dia, laki-laki dua orang ya. Kalau misalnya ini apa? Ini hum berarti mereka. Karena lebih dari 2, 3 dan selanjutnya gitu kan. Nggak nyaman banget ya. Ya, bagi kawan-kawan yang pengen belajar nahu pemula, di sini ada beberapa di sebelah kiri ya, boleh lihat. Untuk bisa mengambil manfaatnya, silakan untuk melihat-lihat di sebelah kiri. Saya ganti etalsenya nih kalau mau tuh. Ini tasrif ya, yang tasrif seperti ini itu harganya 8,5, cuma 8,5 ya kak ya, 8.500, nggak sampai 10.000. Habis itu lengkap sekali ya, lengkap sekali kak. Konangan iyo saroya siru sirse sing ngerti Jo ya ngerti toh. Tapi kalau misalnya dia bukan orang Jawa nggak paham. Iya, Masya Allah. Saroya siru siran kawan. Iya, terima kasih kakak. Iya, Masya Allah. Ya, jadi ini kita belajar yang tasrif lugawi, yang fiil madi, karena kita pas pembahasan di ciri-ciri fiil madi. Jadi ciri-ciri fiil madi itu akhirannya dilihat. Kalau misalnya dia akhirannya tunna, nah kalau akhirannya tunna itu berarti merujuk ke antunna gitu. Terima kasih yang sudah lihat-lihat produknya. Barakallah. Ya, silakan. Baik. Kemudian sekarang anak ini aku, kalau sagesnya apa ya? Sages. Dianjurkan kalau mau terjemahkan anak itu bukan saya tapi aku. Ya, kayak orang Jawa ya. Aku gitu. Nah, kalau yang ini nahnu, ini kami. Nah, gitu. Akhirannya apa? Nah, berarti kalau nasoro berarti apa? Nasor, nah gitu kan. Kalau kataba berarti katab, nah gitu kan. Kalau nahu pemula jangan dikecerin. Ini harus kalau misalnya kataba nanti disukun, kemudian sih tambah nah gitu. Jangan, nggak usah dulu. Iya. Udah mau belajar udah syukur kak. Insya Allah. Luar biasa, otak kita banyak terdiam, terus akhirnya nggak tahu kita itu harus belajarnya dari mana. Baik, silakan kita lanjutkan. Ini kalau yang saku itu lebih murah, cuman biasanya saya pakai ini jadi lebih gampang ya. Dari kita akan belajar tasrifnya, ini namanya masuk sorof ya, namanya sorof itu menerangkan tentang kata. Ini kalau tadi lugawi ya kak ya, kalau yang ini tasrifnya istilahi namanya. Nanti di ini apa, ada yang lebih ini lagi, punya cetakan yang mana itu? Pokoknya silakan kakak mau pakai apa aja silakan. Sorop itu nggak perlu dihafal tapi diulang-ulang gitu. Tapi kalau aku amsila kitab, iya betul. Legendaris. Kalau aku itu belajar sama anakku tuh sambil apa namanya itu nanya-nanya gitu, ini wajannya apa itu, dia kasih tahu, ibu kalau belajarnya kayak ini deh, kayak yang ada di pondok gitu. Gimana nak? Ya itu di kadang dinyanyiin lagu dompet apa. Kata saya bilang, aduh sulit atuh. Ya udah pakai yang biasa aja bu katanya. Ya benar, misalnya kita
Fa'ala yaf'ulu ini fa'ala apa? Fi'il madi. Ini semua fi'il madi nih Kak nih, fi'il madi gitu. Nah, ini fi'il mudhari. Nah, ini masdar. Ini masdar mim, ini fa'il. Ini maf'ul, isim maf'ul, terus ini amr. Fi'il amr. Nah, ini fi'il nahi. Terus ini isim makan zaman, baru ini isim alatnya gitu. Saya zakar itu apa? Oh, itu sudah masuk ini kan mudhari ya. Zakaru yadguru kan? Saya zakaru. Oh, sabihisma rabbikal a'la. Masya Allah. Iya, bisa langsung dimasukin deh sabbaha, yusabbihu, tasbihan, tasbihatan, tasbahan. Itu namanya masabbaha, Kak. Ntar ya. Dulu kalau belajar itu di storin gitu. Dulu saya belajarnya di mana, di online Kakak, jangan salah. Saya nggak mondok ini, makanya saya beraninya ayo bareng-bareng belajar. Ini siapa yang nahunya itu masih pemula kayak saya, monggo gitu. Katanya fil ada 3. Oh iya, fil nahi ya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, ini kita sabaha, Kak. Sabaha yusabbihu. Ya kan, berarti sabbah farraha yufarrihu, kan ini termasuknya sabbaha yusabbihu, tasbihan, tasbihatan, tasbahan, tisbahan, musabbahan, fahuwa musabbihun, wadaka musabbahun, sabih latu sabih, musabbahun musabbahun gitu. Kok ada? Iya ya. Kok ada pindah. Baik, lanjut ya Kak ya. Laknya lanahi, ya baik Kak. Lanjut ya, kita berarti sampai di ciri-ciri fi'il madi. Kita ini buku referensi saya. Terus kalau Kakak mau di agak ini kan apa namanya tuh, agak upgrade dikit, terus ini silakan, ada beberapa buku yang saya sematkan. Jadi baik, terima kasih, barakallah. Muhammad Dukman Hakim, apa kabar Bapak? Sehat, Pak? Ada apa, Nak? Iya, fi'il madi. Kita nggak belajar nanti, nggak lihat coba ya. Bukunya ini, saya kan pemula ya Kak ya. Tolong jangan dibully, maaf, jangan dibully. Apa yang saya nggak bisa ditambah oleh kalian. Kalau misalnya apa yang saya bisa, terus kemudian ini boleh tanya lebih jauh lagi, tapi di DM gitu Kak ya. Nanti ini pembahasan untuk pemula aja. Nah, cuma seperti ini ya, karena orang pemula itu jangan terlalu banyak di ini. Nah, baru domil mutasil. Kapan cerita fiil fa'ilnya? Santi. Tulisannya bagus ya, anakku ya Kak. Katalah nanti di ini. Fiil fa'il ada di kalimat ya. Ada pas kita bahasan kalimat mana ya, kalimat. Nah, ini kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah, itu aja. Alhamdulillah. Iya Kak. Oke. Ya itu Kak, Pak Imam Bukhari, monggo silakan di ini kan. Apa kita lihat. Nah, bahasanya tidak sampai pembahasan yang fi'il amr itu. Fi'il amr sama nahi kayak gitu, enggak, belum. Katanya ada 3, fi'il madi, fi'il mudhari, sama apa? Amr. Ya itu aja dulu. Di ini kan. Nanti kalau itu runtunannya, kenapa sih kok ada ini fi'il nahi gitu?
ada laknahi di situ. Kalau di pemula itu nggak diobrolin Kak. Kalau tadi saya kaca letot, apa bahasa Sunda kaca letot ya? Mungkin kata Bapak hahaha itu karena saya bukan orang bagus Kak. Iya, maaf ya. Terima kasih. Jadi kita sampai pembahasannya tuh di ciri-ciri fi'il madi dulu ya. Nanti besok pas nanti ke ciri-ciri fi'il mudhari. Oke, sebentar. Iya, hahaha, nggak tahu bak apa ya? Sorry. Baik, kakak kalau merasa tidak nyaman mohon maaf ya. Review apa? Apa ini? Iya, maaf ya kak ya, ini sih pemula jadi saya bahasa juga nggak bisa ini. Kita di oke. Saya cuman beberapa ini, saya sematkan dulu ini, saya di etalase berapa itu? Etalase 3 ya, i'rab. Nah, ini mushaf i'rabnya yang biasa saya pakai waktu pagi itu kecil ya, ini yang besarnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh seperti saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya kakak, semangatin aku dong. Saya sudah umurnya luar biasa, alhamdulillah, doain aku kalau meninggal husnul khotimah ya kak. Soalnya sudah umurnya udah dikasih umur, alhamdulillah udah banyak sama Allah, tapi belum mendapatkan ilmu seperti kalian sehingga mampu apa namanya tuh mengupas ilmu agama dengan baik. Ini yang biasa saya pakai yang kecil ini A5 kak. Kalau yang gede ini A4 yang saya sematkan itu. Harganya 169, silakan sebelah kiri sudah saya sematkan tadi, dan ini lebih besar. Kita lihat di sini kalau kita belajar. Oke. Lihat belajar di sini sami'atum. Nah, ini kak. Sami'atum. Nah, kita nggak karena pemula jangan keder, kita pakainya Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an. Ini lihat. Sami'atum di sini apa? Wih. Sami'atum di sini apa nih? Fi'lun madin, ada mimnya nih Kak. Fi'lun madi. Berarti fi'il madi. Ada fa'ilnya di sini. Fa'ilnya sebentar. Boleh Kakak tulis sami'tum ini domirnya apa? Ada di sini. Ayo, monggo silakan. Idza sami'tum ya. Di fi'il madi dengan fa'ilnya. Di sini ada fa'ilnya, itu domir apa ya Kak? Silakan. Ya. Apa Kak? Untuk pemula etalase 1. Oh, maksud saya itu buku referensi biar kita belajar. Nah, di situ yang etalase 1 itu yang buku referensi saya sebagai basic untuk kita belajar, yaitu Jurumiyah, dan itu sarah Jurumiyah Kak. Namanya Mukhtasar Jidan. Sami'tum. Monggo silakan. Ada domir di sini apa Kak? Ini sebutnya fa'il. Ya. Mangga, ayo. Tadi kan udah belajar Kak. Ini awalnya adalah sami'a. Berarti fi'il madi kan? Sami'a, sami'u. Sami'at, sami'ata, nah, sami'ta, sami'tuma, sami'tum. Nah, ini sami'tum. Sami'ta, sami'tuma, sami'tum. Berarti apa ini? Apa Kak? Sami'tum di situ ada domir apa di situ? Wow, tempat aku ada 15 juta. Iya saya. Yang saya tanyakan, ulangi. Ya, oke, ulangi ya. Di sini. Kalau fi'il madi, ini terlalu besar ya.
ya. Kalau fi'il madi itu cuman ada akhirannya, Kak. Akhirannya apa? Ini fi'il mudhari. Oke. Fi'il madi ini cuman ada akhirannya aja. Kita tadi pakai apa? Sami tuh. Gak ada ininya, ya Allah, nggak ketemu spidolnya. Kita belum cerita mudoroah ya, Kak. Mohon maaf. Kakak boleh kalau nggak nyaman di room saya, silakan apa namanya tuh menyimak dan memfasilitasi dengan baik. Buat room sendiri, keren kan? Masya Allah. Baik. Sami' Sami'tum. Nah, ini Sami'tum, Kak. Ini yang jilid satu pas waktu di apa saya ikut di ini sebelah, Kak. Iya. Oh, kalau ya ini enggak ini buku referensi saya sekarang ini itu tidak ada di etalase, cuman ini sama seperti ini, hanya kalau misalnya mau belajar silakan ditambah gitu loh. Baik. Makasih. Ustadz Tafsir ada di sini, Masya Allah, malu saya. Apa kabar Ustadz? Barakallahu fikum. Jazakumullah hasanah jaza. Baik. Tadi kan saya ada di dalam Qur'annya sami'tum, ya sami'tum, idza sami'tum. Nah, kalau sami'tum ini tulisannya di bawahnya apa gitu? Fi'lun mim. Nah, kan fi'lun madi. Terus di sini ada fa'ilnya gitu, Kak, ya. Nah, ada fa'ilnya, berarti di sini ada fi'il madi, ada fa'ilnya. Ini di dalam mushaf i'rab itu yang tadi saya sematkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tafsir lagi bahas ini yang di pas saya waktu ikut barengan belajar di jilid 1, Pak Ustadz. Barakallah. Iya. Karena di ininya nggak bisa. Nah, ini kan, Kak. Mushaf i'rabnya itu ada di sini kisi-kisi i'rabnya, kemudian ada perkataannya. Sami'tum ini ada disebutnya di sini fi'lun madi gitu. Fi'lun ada mim berarti madi ya kan. Ida ini apa ini? Sampai nggak bisa baca deh. Maaf Ulfi, ya maaf Ulfi. Baik. Ida sami'tum dorob berarti. Ida sami'tum fi'il madi, di sini ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa di sini, Kak? Berarti di sini ada fa'ilnya gitu. Fa'ilun. Ya, ada isim fa'il di sini. Amin, Allahumma amin. Berkah juga Bapak. Allah yubarik fik. Allah yubarik fik. Masya Allah. Kalau misalnya di nahu pemula kita lihat cuman belajar ciri-ciri fi'il madi. Berarti kalau belakangnya cuman ada belakangnya aja. Nah, kalau ada tum aja berarti dia apa? Fi'il madi, maka tulisnya fi'il madi. Sekarang ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Ya, waktu itu kita tulis ini fi'il madi. Dengan fa'ilnya apa di sini? Di sini domir. Domirnya apa? Lihat apa, Kak? Antum. Coba di ini kan awalnya ini ada shin, ada mim, ada ain. Sami'ah. Ada gede amat. Ya, ada sami'ah. Kalau sami'ah itu terus ke bawah kita tasrif, ya, namanya tasrif apa? Lugawi, Kak. Lugawi. Kalau di lugawi itu nanti kita temu sami'tum gitu. Kalau sami'tum itu nanti maaf ya, ininya harusnya gini. Sami'tum ini ketemunya di mana? Ketemunya di antum. Kok enggak
nggak kayak kata ba gitu, nggak sama a gitu, beda. Iya, ketemunya di antum. Ya, sehat Masya Allah. Assalamualaikum. Iya, Ibu Imas. Masya Allah. Mudia dikira saya Rizki. Sehat Sami'a sami'a sami'u sami'at sami'ata sami'na sami'ta sami'tuma sami'tum. Nah, sami'atum ini. Naknya sami'atum. Baik. Kalau kenanya di sami'tum berarti di situ ada isim domir yaitu antum. Nah, antumnya menjadi fa'il gitu. Artinya apa? Kalian mendengar gitu. Karena ini adalah fiil madi, maka diterjemahkannya kalian telah, tulisannya aku api yo. Kalian telah mendengar. Betul ya? Gitu. Baik, ulangi ya Kak ya. Udah sampai sini kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian ana, nahnu, ini kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama, anaknya dianjurkan untuk menerjemahkannya aku. Kalau nahnu, kami. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Udah berapa jam aku? Baru bentar aja, Masya Allah ya. Asal Manila udah lama gitu. Silakan bagi yang ikuti tap layarnya jika berkenan dan tap orange, jadi saya bisa belajar bersama teman-teman gitu. Silakan. Sini udah ada berapa ya tayangannya? Ada 657 orang. Ada pengikut tambahan yang baru, ada 9 orang. Pemberi hadiah. Ya Allah, ada yang beri hadiah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Iya, ada yang beli juga. Alhamdulillah, terima kasih kakak yang sudah beli, berkah ya, manfaat insya Allah. Baru 42 menit. Yuk lanjutkan. Nih namanya mushaf i'rob. Kalau mushaf i'rob itu, nah ini kak nih. Bentar ya. Ini besar jadi rada-rada ini ya. Sorry. Gitu. Biar ini. Hofat. Nah ini hofat. Ini juga sama kak. Fi'lun madin. Ya, hofat. Nah sekarang saya tanya, hofat itu domirnya apa kak? Ini fi'il madi dengan domirnya apa? Ayo tulis. Ada Kak Muharik bergabung, silakan. Barakallahu fikum. Ayo Dihya. Khofat. Fi'il madi, domirnya apa? Ada domir di situ. Khofat. Iya. Masya Allah. Berapa? Yang lainnya mana? Oh iya, cuma 11 orang, gak apa-apa. Yang 11 orang tuh silent biasanya. Ya, terima kasih Mudi ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau ada ini, kasih hadiah. Baik, lanjut ya kak ya. Ntar cari lagi katanya apa ya. Ya, nggak apa-apa yang agak-agak susah juga. Soalnya saya lihat ini teman-teman sudah pada pintar. Nah, ini. Nah, ini Kak. Ya. Ittaku. Ayo, domirnya apa Dihya? Sok, sampai lagi tadi nyimas mangga. Ada Pak Tafsir. Ayo. Pak Lukman, ayo Pak Lukman, jawab Pak. Ibu Eti mangga. Sok. Ittaqullaha. Ini ada ini fi'il amr, sorry, salah. Nah, ini ketahuan ya Kak ya. Kali ini ada bukan ini. Takoyataki. Nah, ini taku berarti ini fi'il amr Kak. Nanti saya carikan yang madi. Madi nih.
madi. Ya ini Kak, nih. Gede ya. Maaf ya, nih. Kana fi'lun madi. Enggak. Kana fi'lun madi. Domirnya apa nih Kak? Kana yakunu. Kalau kana ini fi'il madinya apa? Berarti domirnya apa? Ya, terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Kak. Kana ini fi'il madi. Huwa, Masya Allah, bravo alaik. Ya, terima kasih. Sekarang saya teruskan dulu. Nah, ini. Yang ini. Utu fi'il madi. Nah, ini kalau ini fi'il madinya bukan itu ya, Kak ya. Agak sulit nih. Ada kalau tadi fi'il madi dengan fa'il, kalau ini fi'il madi dengan naib. Kalau seperti ini pembahasan terakhir di majhul di buku 1 itu Pak Lukman. Iya, di majhul. Jadi kalau ikut apa ya latihan di sebelah itu, kita biasanya mulai dari belajar kata, kemudian terakhirnya belajar fi'il majhul. Nah, ini. Ya, kalau utu Kak Alifah Azkia ini kalau utu di sini naibul fa'ilnya apa, Kak? Ayo. Tinggal 14 juta orang. Ya, utu. Naibul fa'ilnya apa nih? Domir yang ada tersimpan di situ apa? Hum. Iya, hum. Baik. Terima kasih Kak Alifa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baik, kita lanjutkan kecil-kecil. Jadi udah selesai ya. Yang huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Jadi kalau fi'il madi cirinya kalau ada fi'il madi hanya akhirannya aja dilihat akhirannya apa gitu. Tapi kalau yang fi'il mudhore di situ ada huruf awalan dan akhirannya apa gitu tandanya tuh ya. Makanya kalau di dalam nahwu pemula tidak perlu banyak-banyak ini namanya apa ini enggak, tapi sama audiens itu yang belajar sama kita itu dijelaskan dulu. Bentar, Kak. Dijelaskan dulu bahwa ini untuk pemula. Jadi makanya mohon maaf tadi ada yang mempermasalahkan saya dalam bahasan yang terlalu jauh. Saya enggak bisa menjawab karena memang saya bukan pengajar tapi pembelajar, bareng-bareng belajar ya. Jadi kita ulangi ini baru halaman berapa ini buku referensi saya. Kalau untuk menambah untuk bisa jadikan referensi juga ada di kiri bawah sudah disematkan. Baik, nah ini terbagi dari ya awalnya dulu ya Kak. Kalau sorob itu ilmu yang menerangkan tentang kata, nahwu ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Kata terbagi 3 yaitu kata kerja, kata benda, dan kata depan. Isinya Al-Quran kan cuma 3 itu kan. Terus kemudian asal kata itu 3 huruf aja. Ada fa, ada ain, ada lam. Tempat kalian udah maghrib belum? Sebentar lagi ya. Baik. Ini baru 40 menit. Nanti diinin. Kalau fa, ain, lam itu diterapkan misal di kata ba. Ini fa-nya disebut fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Kata ba ini sebutnya ka-nya ini sebagai fa fi'il, ta-nya sebagai ain fi'il, ba-nya ini sebagai lam fi'il. Baik. Terus kita dalam
bahasa Arab itu ada namanya fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau yang ada akhirannya disebut fi'il madi. Seperti tadi kita belajar ya, katabu ini akhirannya wawu sukun alif, berarti di sini ada domir yaitu hum. Kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabata katabatuma katabatum, katabati katabatuma katabatunna, katabtu katabna, gitu kan? Kataba kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtuma katabatum, katabati katabtuma katabatunna, katabatu katabna, gitu Kak. Sekarang yang ini kalau fi'il mudhari itu ada awalan dan ada akhiran. Yaktubuna. Tengahnya kan cuma 3 huruf. Ka, ta, ba, gitu kan? Yaktubuna. Awalannya itu huruf apa? Namanya huruf mudhoro'ah. Bisa ada alif, bisa ada ya, bisa ada ta. Siapa lagi? Udah kan? Kalau dulu tuh ini Anita. Bukan. Atau apa? Alif, nun, iya dan nun. 3, 4 berarti ya. Kalau kalian apa? Masya Allah lagunya. Maaf. Itu yang saya tanya apa sama anak-anak gitu, kalau belajar kayak apa gitu. Saya udah lama saya bukan orang pondok Kak. Saya bukan ustazah, saya pernah belajar aja gitu Kak. Ini ngajak bareng teman-teman untuk belajar. Baik, lanjut ya. Yaktubuna, ya ini adalah awalan, kemudian wawu sukun nun, berarti ini akhiran. Nanti di sini akan mengarah ke domir apa gitu loh Kak. Lanjut ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang domir munfasil. Huwa, huma, hum. Ya, pakai yang lugawi jari itu. Ke atas, huwa, huma, hum. Terus, hiya. Hiya, ya kanan untuk laki-laki, yang kiri untuk perempuan. Ke atas, Kak. Huwa, huma, hum. Terus, hiya, huma, hunna. Kalau ke depan berarti apa? Berarti untuk kata ganti orang kedua, anta, antuma, antum, ya kan? Anti, antuma, antuna. Kalau ke aku, ana, nah nunjuk ke dada sendiri gitu loh Kak. Ibu Wati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stuck ini tempatnya, paling ada berapa orang yang ikut hadir. Terima kasih. Barakallahu fikum. Oke. Nah, ini buku yang saya pakai referensinya, dan bisa tambah referensi untuk kakak semua, bisa diikut saya sematkan lagi ya. Silakan kalau ingin lihat produknya. Baik, yang tadi itu yang ini sekarang yang etalase 4 ya. Etalase 4 itu ini yang kecil Kak. Nah, yang kecil ini, yang tadi yang besar, ini yang kecilnya gitu. Ya, Al-Qur'an I'rab perkata A5 dilengkapi penjelasan I'rab. Ustaz Bukhari, apa kabar Ustaz? Barakallahu fikum. Ya. Jadi, ketika kita mendapatkan domir munfasil, pembahasannya itu setelah apa? Setelah pembahasan ini. Jadi udah kita langsung belajar domir munfasil gitu loh Kak. Masuk apa ini? Masuk sorof gitu. Ya nahu juga, emang 1-2 harus berinian. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini harus dihafal? Enggak juga, tapi diulang-ulangi sama saja. Nanti ada kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Baik. Iya, senang. Makasih, terima kasih yang sudah senang. Nah, tadi kita sudah sampai fi'il madi ya. Kalau fi'il madi, akhirannya itu ada fathah. Kalau akhirannya fathah, berarti dia merujuk ke huwa.
Kalau akhirannya alif merujuk ke huma. Kalau wawu alif berarti merujuk ke hum. Kalau tak sukun, ya tak. Kita bisanya bacanya tak gitu loh, Kak. Tak ke huma. Kalau nak ke hunna gitu, Kak. Nggak ada Umu, ya tulis aja sendiri. Iya, Kak. Karena tidak, aku kemarin kena PL Umu. Iya, kena PL karena menyebutkan gitu. Sekarang mah pakai strategi gitu. Kalau mau ini nanti silakan di link bio. Baik, tanya-tanya. Anta ini akhirannya tak. Antuma ada akhirannya tuma. Antum akhirannya tum. Kalau akhirannya ti nanti merujuk ke anti. Kalau tuma merujuk ke antuma. Kalau tunna merujuk ke antunna. Kalau ana itu akhirannya adalah tu. Kalau nahnu akhirannya na. Tadi udah bolak-balik nih sebenarnya. Dan oke, di situ di kiri bawah. Oke, Masya Allah saya sudah lewat. Jadi sekarang saya nonton aja. Keren. Nonton nanti di ini ya, Kak ya.